Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Radivan, NPM 02230002 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menerapkan dua modul, yakni modul pertama CRM dan yang kedua modul kontak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu modul CRM. Oke, langsung saja. Sebelumnya bagi yang belum mendaftar akun untuk login ke Odoo, maka daftar terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung masukkan email dan password untuk login ke Odoo-nya. Di sini sebelumnya kita akan menginstal terlebih dahulu mengenai modul CRM-nya. Bagi yang belum untuk menginstal, maka kita install terlebih dahulu. Kita pilih menu yang paling pojok kiri atas ini, dan kita pilih apps. Kita bisa mencari CRM. Search CRM di sini karena posisinya berada di atas, kita bisa terlihat, maka tidak perlu dicari. Dan modul CRM ini saya sudah mendownload, jadi tidak menginstal atau mendownload, jadi saya tidak perlu menginstal kembali karena sudah terinstall, sudah saya install, maka otomatis modul CRM yang saya install ini ada di posisi di sini, halaman ini. Langsung saja kita masuk modulnya. Nah, ini halaman modul CRM. Di sini terdapat ada 5 tahapan ya. Sebelumnya, karena di sini saya bisa mengeditnya bisa 5, bisa berapa, itu bebas, terserah kita. Dan sebelumnya itu modul CRM ini hanya ada 4 tahapan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan new, qualified, presentation, negotiation, dan won. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mengenai CRM. CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, bagi pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis, pastinya sudah mengetahui mengenai konsep-konsepnya. Nah, di dalam CRM ini ada 3 konsep. Yang pertama, mencakup dan meningkatkan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan mendapatkan pelanggan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa CRM ini mengacu bagaimana agar selalu mendapatkan pelanggan yang baru, terus meningkatkan hubungan agar mereka merasa puas terhadap layanan yang mereka berikan, hingga akhirnya menjadi pelanggan tetap terhadap bisnis yang kita lakukan. Dan tujuan utama dari CRM ini menjalin hubungan dengan pelanggan dengan jangka panjang, kemudian dapat meningkatkan profit dari suatu usaha yang kita lakukan. Nah, dari pengertian pun, intinya pada CRM ini adalah untuk menarik pelanggan, kemudian mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan pelanggan. Ini dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk mendapatkan pelanggan dalam CRM. Oke, langsung saja kita membuat opportunity-nya. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan ini. Tahapan pertama pada tahapan new ini, kenapa bisa berjumlah 80 opportunity-nya? Karena di sini terdapat dua opportunity. Yang opportunity pertama yakni 40.000 dan yang kedua 40.000, maka jumlahnya yakni 80.000. Semuanya sama. Ini hasil penjumlahan semuanya dari opportunity. Oke, langsung saja kita buat opportunity-nya.
Organization atau kontak di sini maksudnya ialah sebuah customer atau kontak. Kita misalkan pilih kita bisa membuat dan juga bisa yang sudah ada di sini pun kita juga bisa memakai. Kita pakai yang sudah ada saja ya. Misalkan Nazwardi. Opportunity-nya kita ganti, misalkan membutuhkan 10 unit laptop. Email dan nomor phone-nya tidak perlu kita ganti. Yang akan kita ganti adalah expect revenue atau ekspektasi kita. Nah, misalkan 10 unit laptop itu $100. Jadi, kita memiliki ekspektasinya nilainya itu berarti 10 dikali 100 berarti 1000 ya. $1000. Nah, untuk urgent ya, kita bebas mau high, mau low, mau very high, itu bebas. Kita contohkan high saja dulu. Lalu kita add, kita tambahkan. Setelah itu, maka opportunity kita akan berada pada tahap pertama. Dan jumlahnya pun akan berubah menjadi 81.000. Untuk menambahkan informasi lebih lanjut agar customer Nazwardi ini berhubungan dengan siapa sih nantinya, nah kita bisa mengeditnya di 3 ini dan kemudian kita pilih edit. Lalu di sini adalah tampilan dari edit yang opportunity kita ini yang tadi kita buat. Di sini terdapat data-data customer, kemudian data-data sales person, kemudian ada sales team, ada expect closing dan yang lainnya. Di sini kita ganti misalkan probability-nya itu menjadi 10%. Dan di sini nanti customer Nazwardi akan menghadapi atau customer Nazwardi ini akan dihubungi oleh sales person-nya dari Eropa, sales team Eropa, dan yang akan menghubunginya yakni Hasbi Radifan. Nah, Hasbi Radifan di sini maksudnya dia yang menangani customer Nazwardi, jadi menangani ini opportunity ini. Nah, jadi nanti Hasbi Radifan akan menangani mengenai opportunity ini pada Nazwardi. Lalu di sini ada expect closing, maksudnya adalah penutup gitu. Ekspektasi penutupnya sampai tanggal berapa kita bisa membuatnya. Ada prioritasnya kita bebas, mau high atau yang lainnya. Dan jangan lupa untuk kita menambahkan tagsnya yakni produk, karena kita membutuhkan 10 unit laptop. Lalu di internal notes ini kita bisa menambahkan deskripsi. Contoh dari deskripsinya, misalkan perlu deskripsi tentang kebutuhan laptop yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan informasi lebih lanjut. Apakah Hasbi Radifan sebagai sales ini menghubunginya lewat apa, kemudian tanggal berapa, hari keberapa, kita bisa mengaturnya di schedule activity. Nah, ini adalah bentuk halaman dari schedule activity. Di sini terdapat activity type. Maksudnya ialah kita bisa menghubungi sebuah customer lewat email, bisa call, bisa meeting, bisa dan yang lainnya. Karena di sini tahapan pertama mungkin lebih baiknya kita menelpon ya.
kita call, kita pilih call, kemudian kita atur jadwalnya nih. Sekarang tanggal 19, berarti kita bisa mengatur pada tanggal 21 bisa misalnya. Dan nanti Hasbi Radivan ini sebagai salesperson akan menghubungi customer Lazuardi dengan menelpon dan di tanggal 21. Kita bikin schedule-nya. Oke, setelah itu kita bisa melihat aktivitasnya. 2 hari lagi nanti Hasbi Radivan sebagai sales akan menghubungi customer Lazuardi 2 hari ke depan. Sini akan ada keterangannya. Oke, langsung saja kita save. Lalu setelah kita melakukan save, maka kita bisa kembali ke halaman My Pipeline. Setelah itu, kita sudah memberikan edit dalam segi waktu, kemudian dalam menghubungi pelanggan harus seperti apa dan kapan. Maka setelah itu kita akan masuk kepada tahap qualified. Tinggal di drag and drop. Di tahap ini kita juga bisa melihat harganya itu berubah. Yang tadinya misalkan ini, yang tadinya itu harganya 26.300, ketika kita masuk ke tahap qualified, maka opportunity-nya harganya menjadi 27.300. Dan di sini kita juga bisa apabila ini pelanggan tuh di tahap qualified ini bisa berubah, dan ketika dikualifikasi kebutuhan pelanggan itu sudah terpenuhi, maka kita pun langsung saja bisa masuk kepada tahap presentation. Nah, di tahap presentation ini kita bikin aktivitas baru. Kita klik yang ini, yang tanda arah jam ini, lalu kita bikin schedule activity. Pada tahap ini, dari presentation kita bisa bikin bebas mau lewat apapun, tapi lebih baiknya kita menggunakan call for demo. Nanti kita bisa mengatur jadwalnya, misalkan di tanggal 24 ada selang beberapa hari, nanti Hasbi Radivan sebagai sales akan menghubungi Lazuardi dengan menggunakan call for demo dan di tanggal 24. Lalu kita buat schedule-nya. Jadi aktivitas kita bisa kelihatan bahwa Hasbi Radivan akan menelpon 2 hari lagi dan menelpon untuk presentation-nya pada 5 hari lagi. Kita anggap ini sudah selesai karena memang tidak secepat apa yang kita buat, karena di sini ada jangka waktunya. Anggaplah saja kita sudah melakukan presentation. Lalu kita lanjut. Setelah kita melakukan adanya presentasi, maka kita masuk kepada tahap negosiasi. Karena tuh pelanggan itu tertarik ketika melakukan presentation, langsung kita masukin ke tahap berikutnya, yakni tahap negotiation. Di sini kita bisa melakukan atau bikin aktivitas baru untuk tahap negosiasi.
Di tahap negosiasi ini kita bisa melakukan secara meeting, karena lebih baik kita ketika negosiasi dengan menggunakan meeting, apa yang dinegosiasikan, misalkan soal diskusi harga. Oke, kita open calendar. Kita pilih month dan kita pilih tanggalnya, tanggal misalnya diskusi tanggal 29, diskusi harga. Kita create. Setelah itu kita kembali lagi ke My Pipeline. Dan kita lihat opportunity ini yang membutuhkan 10 unit laptop. Jadi setelah misalnya sudah tuh diskusi panjang, ternyata harga ekspektasinya itu yang kita buat ini yang $1.000, ternyata bisa naik menjadi $2.000. Kenapa tidak? Jadi kita misalkan rubah menjadi $2.000. Lalu probability-nya kita rubah menjadi 80%. Kenapa? Karena nanti anggapnya kita memiliki peluang sebesar 80% untuk memenangkan opportunity ini. Lalu kita save. Lalu anggap negosiasi ini, setelah kita negosiasi, kita itu disetujui dengan harga $2.000 dengan 10 unit. Atau mungkin seandainya kita kalah, maka kita pun bisa memberikan atau alasan-alasan kenapa kita bisa kalah. Contohnya misalkan kita kalah, mark loss. Dan di sini, di loss reason ini, kita bisa menambahkan alasan-alasan kenapa pelanggan atau customer tidak menjadi gitu. Jadi mungkin customer karena harganya kemahalan kah, atau produknya tidak adakah, atau yang lainnya. Di sini kita bisa menambahkan. Lalu anggap kita menang. Opportunity ini kita bisa mengirimkan possession untuk tahap proses pembayaran sales dan sebagainya. Jadi pada tahap ini kita sudah berhasil karena kita menganggap probability-nya menjadi 100%. Dan berarti pelanggan ini setuju dengan penawaran negosiasi yang telah disepakati sebelumnya. Lalu kita save. Lalu kita kembali ke My Pipeline. Di sini kita bisa melihat analisa pada pipeline activity yang telah tadi kita buat. Kita bisa melihat tanggal berapanya dalam melakukan aktivitasnya. Di tanggal 29 akan ada namanya meeting nanti dengan Nazwardi. Jadi anggap saja ini sudah selesai. Kita kembali. Kita juga bisa melihat analisa selama tadi dalam melakukan per tahap-tahapnya, kemudian analisa dalam segi opportunity-nya. Kita ke reporting, ke pipeline. Di sini kita bisa melihat berdasarkan jumlah opportunity. Pada tahap pertama bulan Februari 2021 ada 3, tahap kedua ada 4, tahap ketiga ada 5,
tahap keempat ada 1, tahap kelima ada 4. Dan juga kita bisa melihat berdasarkan stage. Nah, ini lebih kelihatan. 4, 5, 1, dan 4. Kita juga bisa melihat berdasarkan sales team, Eropa dan Amerika, kemudian ada Amerika dan Eropa. Jadi kita bisa melihat presentationnya atau datanya itu sesuai dengan tim, sales team. Dan kita pun bisa melihat berdasarkan salesperson, data analisisnya. Kita bisa melihat dari tim sales Hasbi Radivan di tahap pertama mendapatkan 2, tim sales Amerika Mark Demo mendapatkan 1, tahap kedua Mark Demo mendapatkan 2, dan tahap kedua Hasbi Radivan mendapatkan 2. Kita juga bisa lihat berdasarkan keinginan kita, mau lewat apapun itu nanti akan data-data analisis ini akan memberikannya, akan terlihat dalam segi jumlah opportunity dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, itulah sedikit gambaran opportunity yang ada di Odoo, menginput kebutuhan dari pelanggan dari awal sampai akhir. Jadi inti dari CRM ini adalah customer relationship management, yang dimana kita, perusahaan ini harus bisa mendapatkan pelanggan baru, kemudian menetapkannya hingga menjadi pelanggan tetap berdasarkan dengan tahapan-tahapan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan modul kontak pada Odoo versi 14. Sebelum kita untuk melakukan praktiknya, terlebih dahulu kita mendaftar akun untuk login ke Odoo. Setelah kita membuat, lalu kita login. Setelah kita login, maka kita akan berada pada halaman Odoo versi 14 ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan aplikasi modul kontak. Jadi, sebelum kita menggunakan modul kontak, kita harus menginstal terlebih dahulu modul kontaknya. Kita cari kontak. Apabila kita sudah menemukan modul kontaknya, lalu kita install. Karena saya sudah menginstalnya, jadi nanti otomatis modul kontak ini ada di sini. Semua apa yang kita install maka ada di apps di sini, di samping pojok. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk memilih modul kontak. Nah, pada halaman modul kontak ini, kita bisa melihat banyak sekali kontak-kontak yang sudah terdaftar. Ada yang menjadi customer, ada yang menjadi perusahaan, dan yang lainnya. Nah, sebelumnya penjelasan dari kontak ini adalah di mana kita bisa membuat customer ataupun perusahaan. Jadi, pada modul kontak ini, kita bisa membuat kontak baru atau memilih kontak-kontak yang sudah tersedia pada modul ini. Nah, jadi misalkan dalam sales misalnya. Nah, kita untuk memilihkan kontak atau customer, kita bisa membuat di sini. Dan juga kita bisa memilih kontak yang sudah ada. Seperti itu. Lalu, pada modul kontak ini terdapat dua menu. Di sini ada kontak dan configuration. Nah, karena kita ingin membuat customer kontak baru, maka kita langsung saja klik create di sini.
Pada halaman kontak ini kita dapat melihat di sini ada individual dan company, kemudian ada nomor telepon, ada mobile, dan ada email, dan yang lainnya. Maksud penjelasan individual atau company ini adalah kalau individual ini berarti dia customer, kalau company berarti dia perusahaan gitu. Jadi karena kita ingin membuat customer atau pelanggan kontak, maka kita pilih yang individual. Misalkan kita contoh namanya Willy. Agar lebih lengkap lagi identitasnya, maka kita tambahkan misalkan nomor teleponnya 0897 dan kita menambahkan contoh emailnya. Nah, setelah kita sudah memberikan identitasnya seperti nomor telepon, lalu email, dengan ini pun sebenarnya cukup ya, karena ini hanya saya menerangkannya mengenai bagaimana caranya membuat kontaknya saja. Karena di sini juga kita bisa menambahkan jobnya, kemudian ada sebagai apa titelnya atau teksnya, dan yang lainnya. Nah, lalu di pembuatan kontak ini kita melihat ada di bawahnya ada contact and address, ada sales and purchase, ada invoicing, dan internal notes. Nah, maksud dari contact and address ini adalah di sini diberikan pilihan untuk alamat lain. Jadi misalkan customer itu memiliki multiple alamat atau punya 2 alamat. Jadi kita bisa menambahkannya di sini. Kita tambah di add, kemudian di invoice address. Nah, di sini kontak yang tadi Willy atau address yang lain, alamatnya, kemudian email dan yang lainnya kita bisa menambahkan di sini. Seperti itu. Lalu kemudian ada sales and purchase. Nah, sales and purchase ini jadi kita bisa berkesinambungan dengan nanti modul sales, modul purchase, dan modul inventory. Karena di sini ada namanya penjualan dan pembelian. Nah, di dalam penjualan pembelian ini pasti ada customer. Maka berkesinambungan antara modul kontak, sales, purchase, dan inventory. Seperti itu. Lalu di internal notes ini ada namanya catatan internal notes. Jadi apabila kita ingin menambahkan keterangan dan yang lainnya, kita bisa ditambahkan di sini di internal notes. Ya, seperti itu. Dan juga kita bisa menambahkan foto apabila kita ingin melihat identitasnya. Foto kita bisa akan terlihat ketika nanti sudah di save. Kontak kita juga akan ditampilkan ketika sudah di save. Seperti itu. Lalu kita save saja. Setelah kita men-save data kontak yang telah kita buat, maka hasilnya akan seperti ini. Nama Willy, customer-nya Willy, lalu ada nomor telepon, ada email, dan yang lainnya. Apabila tadi kita menulis internal notes, maka di sini keterangannya ada. Seperti itu. Lalu kita kembali ke halaman. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu saja. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul invoice atau penagihan. Langkah pertama, kita harus masuk dulu ke dalam UDU 14, lalu install modul yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan modul penagihan atau invoice. Setelah diinstal, kita masuk ke dalam modul tersebut. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita buat. Isi data yang ada di
saya akan mengisi pelanggan dengan nama Ani. Tanggal fakturnya bisa diisi sesuai keinginan. Di sini saya akan mengisi dengan tanggal 31 Maret 2021. Syaratnya konstan dan kita bisa mengisi produk di sini. Produk yang akan saya gunakan yaitu sepatu dengan harga 100.000. Di sini pajaknya juga bisa diganti sesuai keinginan. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat kredit dari pelanggan atau catatan kredit, maka kita bisa masuk ke dalam menu customer atau pelanggan. Nah, lalu masuk ke dalam catatan atau kredit, lalu buat, isi data yang ada di sini. Pelanggannya akan diisi dengan Nani. Tanggal fakturnya saya akan isi dengan tanggal 21 Maret. Dan syaratnya tentang dengan produk sepatu harganya 100.000. Lalu kita konfirmasi. Dan tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat berapa banyak pelanggan yang kita miliki, kita bisa melihat di menu customer atau pelanggan, lalu masuk ke dalam pelanggan atau customer, dan maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin membuat bill, maka kita masuk ke dalam menu vendors atau pemasok, lalu masuk ke dalam tagihan atau bill. Setelah itu buat, pemasoknya kita isi dengan nama Nani. Tanggal tagihannya isi sesuai keinginan. Di sini saya akan mengisi tanggal 22 Maret 2021 dengan syarat kontan. Produknya di sini saya akan mengisi sepatu dengan harga 100.000. Lalu kita konfirmasi. Dan tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat pengembalian dana dari vendor, tinggal klik menu vendors atau pemasok, kita klik pengembalian. Nah, di sini kita bisa membuat dengan nama Nani. Isi tanggal tagihan sesuai yang diinginkan. Begitu juga dengan data yang lainnya. Di sini produknya sepatu, harganya 100.000. Maka konfirmasi. Dan akan seperti
seperti ini tampilannya. Jika kita ingin melihat produk yang kita miliki, maka kita masuk ke dalam menu pelanggan atau customer. Lalu di sini akan ada produk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat produk apa saja yang kita miliki. Setelah itu, jika kita ingin melihat vendor atau pemasok yang bekerja sama dengan kita, maka kita bisa masuk ke dalam menu pemasok atau vendor, klik yang paling bawah pemasok atau vendor, dan maka tampilannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kalista, mengenai modul attendance. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang modul website. Saat ini wajib memiliki website. Terlepas dari manapun seseorang mendengar nama perusahaan, jika mereka tertarik, mereka akan mencoba menggali informasi lebih banyak. Untuk mendapatkan info, pada umumnya seseorang akan dapat mencoba mengakses website. Website adalah identitas atau layaknya sebuah kartu nama elektronik bagi pembisnis dan perusahaan. Ini adalah tampilan modul website di Odoo. Kita bisa mengeditnya dengan cara klik edit. Kita klik sini. Saya akan memilih konsep fotografi. Kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan. Saya akan mengasih background yang ini. Dan hasilnya akan seperti kayak gini. Lalu saya akan mengubah satu persatu. Nah, ini contoh-contoh cara membuat website. Dengan mengubah sesuai dengan keinginan. Lalu juga kita bisa mengedit nama. This city is very beautiful. Nah, seperti ini. Lalu saya akan mencoba menambahkan foto. Seperti ini. Lalu add image. Lalu kita bisa memilihnya.
lalu add. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan backgroundnya, bisa dari situ, bisa dari sini, sesuai keinginan masing-masing. Saya akan mencoba yang ini. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Nah, lalu kita pilih, kalau sudah selesai kita pilih save. Nah, kan seperti ini tampilannya. Bisa juga kita salin link, kita copy, lalu kita paste. Nah, ini hasil dari saya buat Oke, perkenalkan, nama saya Kalista Alfiona Nugraha. Saya dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul attendance. Ini adalah tampilan awal dari modul attendance. Beberapa manajemen kehadiran perusahaan sangat penting untuk melacak karyawan tentang kehadiran, mana yang datang dan mana yang terlambat. Bisa dipantau langsung. Alasan menggunakan aplikasi ini, absensi Odoo untuk menyederhanakan gambaran akurat tentang kehadiran karyawan. Nah, ini yaitu tampilan awal dan kita bisa klik OK. Lalu kita bisa melihat dari manajer attendance. Nah, bahwa Kalista Alfiona sudah melakukan check-in jam segini dan belum melakukan check-out. Kemudian kita juga bisa melihat data-data yang lain, seperti misalnya Steffi Elbira Hussein. Kita bisa mengeditnya. Nah, kita juga bisa memakai PIN kode atau misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Print badge-nya lalu kita save. Kan tadi sudah klik print badge, kemudian kita buka. Nah, akan berbentuk seperti ini. Karena saya tidak nge-custom logo, maka tidak ada, dan foto juga, maka cuma ada nama dan juga barcode. Kemudian kita ke kiosk mode, identify manual. Lalu kita Steffi Elbira Hussein, kita akan lakukan absensi dengan cara check-in. Nah, oke. Lalu kita akan kembali ke manajer attendance. Nah, sama seperti Kalista Alfiona, karyawan yang bernama Steffi Elbira Hussein, dia sudah melakukan check-in jam sekian dan dia belum saja melakukan check-out. Lalu kita ke check-in atau check-out.
Nah, yang karyawan Kalista Alfiona akan melakukan checkout. Goodbye. Lalu kita ke kios mode. Ini manual. Nah, bisa dilihat tampilan yang warna hijau ini menandakan karyawan tersebut sudah memiliki absen, dan yang ini belum memiliki absen. Lalu kita bisa klik untuk checkout, klik goodbye, lalu kembali, kita akan melihat hasilnya. Nah, gambar di atas merupakan tampilan dari menu reporting, di mana data yang ditampilkan bersumber dari manager.net. Pada bagian sebelah kiri, ada lamanya jam kerja, dan bagian bawah merupakan nama-nama karyawan. Untuk jenis tampilannya bisa diubah sebelah kata mensure dan pilih simbol yang diinginkan. Nah, seperti ini, ada yang kayak gini. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai tentang modul attendance.